Bab 2630. Di sini adalah penjara. Setelah memasuki kota, lihat formasi ini. Juga, sulitnya menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Joker Bay, takutnya aku akan mengatakannya dengan serius. Mengambil napas dalam-dalam, Erikin mengikuti kerumunan dan memasuki kota kuno. Selama perjalanan, aturan padat di prasasti semua jelas diingat dalam pikiran Erikin. Kematian tragis orang besar di ranah fase penilaian tadi juga mengingatkan Erikin. Di kota kuno Linjiang ini, melanggar aturan bukan main-main, satu penurunan bisa dibunuh seketika, dia mungkin tidak bisa menahannya. Jika itu adalah formasi besar yang dibangun oleh pola dewa untuk memblokir kekosongan, takutnya jurus Buddha melarikan dirinya tidak akan berfungsi dengan baik. Penjaga gawang berbaju putih hanya melirik Erikin secara acak, lalu mengangguk dan membiarkannya pergi. Umumnya, ketika seorang kultivator memasuki kota, dia akan memberikan token. Benda ini mewakili identitas kultivator dan juga menyiratkan formasi di dalamnya. Namun, di kota kuno Linjiang, aksesnya sewenang-wenang, dan tidak ada token yang dikeluarkan. Ini juga menunjukkan bahwa kota kuno yakin bahwa meskipun tidak dipantau oleh token identitas, semua orang berada di bawah kendali mereka. Melewati lorong gerbang dengan pikiran, ada jalan lebar di depannya. Sebelum Erikin sempat menemukan jalannya, beberapa kultivator yang berpakaian rapi dan bersih menyambut mereka dengan senyuman. Teman seiman, apakah baru pertama kalinya datang ke kota kuno Linjiang? Ada banyak aturan di sini, dan jalannya rumit. Teman seiman hanya perlu membayar 5 koin roh emas dan aku akan menghabiskan waktu sehari untuk membawa teman seiman belajar tentang tempat ini, berbagai larangan, dan fasilitas di beberapa bagian kota. Beberapa orang sangat sopan dan kata-kata mereka mirip. Orang-orang ini seharusnya adalah pemandu di kota. Erikin menyapu ke kedua sisi, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi si janggut besar yang telah memasuki kota sebelumnya juga antusias direkomendasikan oleh beberapa orang. Tapi si janggut besar datang dengan kultivator, jadi dia dengan cepat menyingkirkan kerumunan dan berlari dengan sedikit berantakan. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengikutiku 1 hari. 1 jam, 1 koin roh emas, siapa di antara kamu yang ingin melakukannya? Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Si janggut besar ini tidak perlu, tetapi jika dia memiliki pemandu, dia dapat mengenal kota kuno lebih cepat, dan koin roh juga bermanfaat. Setelah Erikin selesai berbicara, banyak orang terkejut, 1 jam terasa terlalu singkat. Teman seiman, aku bersedia melakukannya. Seorang kultivator muda berebutan, mengangkat tangannya dan berbicara terlebih dahulu. Kalau begitu kamu, ikut aku. Erikin melihat kultivator muda itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kultivator muda itu cukup bersemangat dan segera memimpin. Para kultivator lainnya sedikit menyesal, meskipun kondisi Erikin agak istimewa, itu hanya 1 jam, tidak peduli bagaimana itu dihitung sebagai keuntungan. Hanya sedikit bengong, pemuda itu sudah merampok bisnisnya. Senior, namaku Bigoli, siapa namamu? Hario Cheng. Erikin terus menggunakan nama samaran yang sudah dikenalnya. Senior Cheng, ini adalah pertama kalinya kamu di sini. Tidak tahu berada di kota kuno, apakah berencana untuk bergerak sesuka hati atau menetap sebentar? Bigoli bertanya. Melihat Erikin menatapnya, Bigoli menjelaskan sambil tersenyum, senior tidak tahu. Kultivator di kota kuno hanya memiliki 1 hari waktu tinggal bebas. Setelah hari ini, jika senior tidak punya tempat tinggal, maka akan diusir dari kota kuno. Akan diusir. Erikin sedikit terkejut. Ya, ini juga perbedaan terbesar di kota kuno, karena ketertiban di kota kuno itu ketat, kultivator di kota aman,
dan tidak ada risiko dalam transaksi, sehingga banyak kultivator yang bersedia datang untuk hidup di kota kuno. Tapi meskipun kota kuno Linjiang besar, skalanya terbatas. Jika penuh sesak, tidak ada yang bisa dilakukan pada saat itu, Bigo Li menjelaskan. Jadi jika ingin tinggal di kota kuno Linjiang, para manula hanya dapat memilih untuk memiliki tempat tinggal tetap, menyewa tempat tinggal, atau tinggal di penginapan. Tentu saja, jika senior hanya mengunjungi teman atau berpartisipasi dalam pameran dagang, tidak perlu membuang-buang uang. Tinggal di sini cukup mahal. Misalnya, di penginapan, 1 hari termurah membutuhkan 1 koin roh emas. Mahal sekali. Eric Kin mengangkat alisnya, sedikit terdiam. Jangan berpikir bahwa 1 hari tidak terlalu banyak. Masa hidup kultivator itu panjang. 30 hingga 50 tahun mungkin berlalu dalam sekejap mata. Jika tinggal di sini sepanjang waktu, bukankah biayanya puluhan ribu koin roh emas? Dan yang dibicarakan Bigo Li adalah tempat tinggal yang paling murah. Jelas, jika ingin hidup lebih baik, harganya bisa lebih mahal lagi. Lalu bagaimana kamu hidup? Eric Kin tiba-tiba menjadi sedikit penasaran. Kami adalah orang yang bekerja kepada penguasa kota. Aku tinggal di sini di kediaman tertentu, tetapi kecuali menyimpan cukup uang untuk menebus hidup, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini seumur hidup. Bigo Li tersenyum pahit. Senior, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa semua pemandu kami memiliki medali giok yang sama? Apakah kalian dipekerjakan oleh penguasa kota Linjiang? Baru ketika Eric Kin datang ke sini untuk menyadari bahwa kota kuno tidak sesederhana yang diperkirakan sebelumnya. Formasi tersedia dan sangat kuat, tetapi ada juga penguasa kota. Hanya saja penguasa kota kuno, tampaknya ada keseimbangan tertentu antara formasi, bahkan penguasa, tidak ada cara untuk melanggar aturan di sini. Jadi lebih seperti pengelola kota ini, bukan pengontrolnya. Aku tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi kamu temani saja aku berjalan-jalan. Omong-omong, ceritakan sesuatu tentang kota kuno ini. Jika kamu mengatakannya dengan baik, akan ada koin roh. Eric Kin cukup puas dengan inisiatif Bigo Li sebelumnya dan melemparkan koin roh emas langsung kepada Bigo Li. Karena pihak lain berasal dari kota kuno, aturan harus dipatuhi, dia tidak takut Bigo Li akan mengambil uang itu dan melarikan diri. Dan mendapatkan koin roh emas terlebih dahulu, mata Bigo Li cerah, sangat berterima kasih. Dapat dilihat bahwa meskipun Eric Kin mengenakan pakaian biasa, dia bukanlah orang yang kekurangan uang. Selama dia berkinerja baik, dia pasti bisa mendapatkan koin roh. Maka selanjutnya, Eric Kin perlahan bergerak maju sesuai dengan posisi yang ditinggalkan oleh ketiga iblis itu, sementara Bigo Li fasih mencurahkan segala yang dia ketahui tentang kota kuno itu. Itu bahkan mencakup beberapa informasi tentang penguasa kota, berbagai kekuatan di kota, siapa yang terbaik untuk tidak diprovokasi, dan sebagainya. Dan di sepanjang jalan, Bigo Li juga memperkenalkan beberapa bangunan di sekitarnya. Misalnya, tempat penjualan pil mujarab, pemurnian alat, fangsi, bahkan penginapan formasi spiritual mana yang lebih baik dan nyaman untuk ditinggali. Dengan upaya keras, Eric Kin langsung belajar banyak tentang kota kuno, dan merasa bahwa koin roh ini layak untuk diberikan. Saat Bigo Li bercerita panjang lebar, Eric Kin tiba-tiba berdiri diam. Di mana tempat ini? Tanya Eric Kin sambil menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. Di arah itu, tidak ada bangunan lain di daerah sekitarnya. Hanya ada kabut putih besar di daerah ini sejauh beberapa mil yang menyelimutinya. Ini adalah tempat penjara di kota kuno, kata Bigo Li. Ada banyak aturan di kota kuno, tetapi kamu tidak membunuh ketika kamu melakukan kesalahan. Beberapa kesalahan kecil dapat dihukum atau didenda,
Tetapi jika kejahatannya lebih serius, kamu akan dijebloskan ke penjara ini. Di sini, ternyata berubah menjadi penjara. Eric Kin tiba-tiba terdiam. Bersambung.